Shalom saudara, salam jumpa kembali di siang hari ini. Kita mengucap syukur Tuhan masih memperbolehkan kita untuk berjumpa, untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di hari ini walaupun melalui media online. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa untuk mempersiapkan hati dan pikiran menerima taburan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat siang Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih untuk kesempatan ini, untuk kami bisa sebentar mendengarkan firman-Mu dan bahkan merenungkan. Kiranya Tuhan sendiri yang beracara di dalam hati kami, pikiran kami, supaya kami mampu menerima, mengerti, dan bahkan menjadi setiap pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah dan kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema dan nats yang kita mau pelajari hari ini yang diberikan adalah utamakan kehendak Allah dari Ibrani 10 ayat yang ke-9. Ibrani 10 ayat yang ke-9 demikian firman Tuhan. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Ibrani 10 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan, berbahagialah bagi kita yang mau terus mencoba memahami dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, setiap hari sebagian orang punya deretan to-do list alias daftar prioritas kegiatan yang harus dilakukan. Misalnya, bagi yang sudah menikah, mengurus rumah tangga, hari dimulai dengan memasak, menyiapkan sarapan, bekal untuk anak, kemudian mengantar ke sekolah, lalu belanja, mencuci, beres-beres, dan seterusnya sampai menutup hari itu. Begitu juga saudara yang saya lakukan. Ketika saya memiliki banyak kegiatan atau tugas yang banyak sekali deadline-nya gitu, yang ada deadline-nya gitu ya, saya akan membuat daftar prioritas mana-mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Nomor 1, 2, dan selanjutnya. Nah, setelah saya lakukan, saya biasanya coret. Ini yang saya udah lakukan, ini yang belum begitu ya. Untuk apa? Untuk menghindari terlewat gitu. Tidak ada yang kelupaan gitu ya. Nah, itu saya lakukan ya, sesuai dengan urutan prioritasnya. Nah, kesibukan dan jadwal harian yang padat terkadang membuat kita tuh kewalahan, bingung menentukan yang mana dulu nih, maka perlu dicatat itu ya. Dan sampai kadangkala terlalu padatnya, terlalu sibuknya, kita tidak punya waktu untuk diri kita sendiri. Kita tidak punya waktu, tidak hanya dengan diri kita sendiri, tetapi yang utama kita tidak punya waktu bersama dengan Tuhan. Alhasil, apa hasilnya? Hidup terasa kacau. Kepanikan seakan-akan tidak ada habisnya. Maka saudara, untuk itu mari kita rehat sejenak dan melihat ke dalam. Mungkinkah prioritas kita selama ini kurang tepat? Atau mungkinkah dasar dari setiap kegiatan-kegiatan yang saya atau kita ini lakukan ada yang salah? Nah, firman hari ini mau mengingatkan kita untuk kembali memegang prioritas yang benar sesuai kehendak Tuhan, mengutamakan Tuhan dan kebenaran firman-Nya di atas setiap tugas dan kegiatan kita yang ada sebagai manusia. Jika kita melihat dari firman yang tadi kita baca, jika Yesus mau, Dia bisa saja tidak melakukan tugas keilahiannya untuk misi penyelamatan manusia. Tapi tidak demikian yang dilakukan oleh Yesus. Dia melakukan kehendak Allah walaupun sangat berat, walaupun tidak mudah. Ya, kehendak Bapa lah yang menjadi prioritas dalam kehidupan Yesus. Saudara, ketika prioritas hidup kita salah,
hal itu akan membuat hidup kita itu hampa, serasa kosong. Sibuk sih iya, capek sih iya gitu, tapi rasanya kosong gitu, kayak ada sesuatu yang hampa, kayak ada sesuatu yang hilang gitu, tidak teratur, kehilangan damai sejahtera, banyak masalah atau bahkan pertikaian. Hal ini terjadi karena kita tidak menjadikan kehendak Tuhan sebagai dasar kehidupan. Prioritas yang keliru membuat kita lupa mengutamakan Allah dan kehendaknya. Maka mari kita terus belajar memegang prioritas yang benar sesuai yang diajarkan Yesus, yaitu mengutamakan Tuhan dan kebenarannya. Mengawali hari sebelum kita melakukan daftar kegiatan yang kita sudah tulis itu untuk datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Untuk terus melakukan kehendak Tuhan dari setiap hal-hal yang kita kerjakan. Nah, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Berkat-berkat Tuhan yang luar biasa akan ditambahkan kepada kita. Semua kondisi hidup kita pelan-pelan akan dipulihkan. Pekerjaan tidak lagi menjadi beban, tetapi di situ ada sukacita. Satu hal yang pasti, kita akan terus bisa mampu merasakan damai sejahtera, ketenangan, dan sukacita itu akan terus mengalir dalam kehidupan kita, saudara. Ya, kiranya Tuhan sendiri yang memampukan kita untuk mengerti dan bahkan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kita menjalani hari-hari dengan begitu banyaknya tugas atau prioritas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.